Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan dan seizin Tuhan sajalah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kesukaan yang tak terkatakan. Ayat intinya diambil dari Ibrani 12 ayat yang kedua dari terjemahan lama. Yesus karena kesukaan yang menanti Dia telah menderita sengsara salib dengan tiada mengindahkan malunya, lalu duduk di sebelah kanan Ar-Rasy Allah. Keterangannya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat yang ke-11. Di hadapannya, Kristus senantiasa melihat hasil pekerjaannya, kehidupannya di bumi yang penuh dengan kerja keras dan pengorbanan diri, terhibur oleh pikiran bahwa segala kesusahan ini tidak akan sia-sia. Dengan menyerahkan nyawanya untuk kehidupan manusia, Ia akan memulihkan citra Allah pada manusia. Ia akan mengangkat kita dari debu, membentuk kembali tabiat kita sesuai dengan pola tabiatnya sendiri, dan menjadikan tabiat itu indah dengan kemuliaannya sendiri. Kristus melihat kesusahan jiwanya dan merasa puas. Ia memandang permukaan kekekalan yang luas dan melihat kebahagiaan orang-orang yang dengan perantaraan kehinaannya akan menerima pengampunan dan hidup kekal. Ia telah dilukai karena pelanggaran mereka, dipukul karena kejahatan mereka. Penyucian perdamaian mereka tergantung padanya, dan dengan bilurnya mereka disembuhkan. Ia mendengar sorakan orang-orang yang ditebus. Ia mendengar orang-orang yang ditebus itu menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Walaupun baptisan darah harus mula-mula diterima, walaupun dosa-dosa dunia harus ditanggungkan ke atas jiwanya yang tidak bersalah, walaupun bayangan kejahatan yang tak terkatakan ditimpakan kepadanya, namun demi kesukaan yang dihamparkan di hadapannya, Ia memilih untuk menanggung salib dengan tiada mengindahkan malunya. Kesukaan inilah yang akan dinikmati oleh semua pengikutnya. Betapa besar dan mulianya nanti pahala kita yang bukan saja akan diserahkan pada saat kelepasan terakhir. Sekarang pun dengan perantaraan iman kita dapat memasuki kesukaan juru selamat. Kepada orang-orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, supaya akhirnya Allah boleh menerima mereka selaku miliknya, untuk tinggal besertanya sampai selama-lamanya. Jikalau selama hidup sekarang ini mereka setia kepada Allah, akhirnya mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Wahyu 22 ayat yang keempat. Dan apalagi kebahagiaan sorga itu kalau bukan untuk melihat anak Allah? Kesukaan yang lebih besar bagaimana lagi yang dapat memenuhi orang berdosa yang diselamatkan oleh rahmat Kristus kalau bukan memandang wajah Allah dan mengetahui bahwa Dia adalah sebagai Bapa? Kesukaan yang tak terkatakan. Sungguh suatu sukacita yang melebihi kemuliaan sorga sekalipun. Sukacita yang melebihi kebahagiaan manapun yang ada di dunia ini adalah memandang dan berjumpa dengan Tuhan kita. Sungguh suatu sukacita yang sangat luar biasa, yang tak terkatakan ketika orang-orang berdosa seperti kita, orang-orang yang memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, tetapi dilayakkan, dimampukan, diselamatkan, diangkat untuk berjumpa dengan Kristus dalam kemuliaannya ketika Dia datang di kali yang kedua. Semoga dengan pertolongan Tuhan, kesukaan, sukacita yang tak terkatakan itu menjadi bagian kita semuanya ketika kita siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan atas jaminan yang Engkau berikan bagi kami,
bahwa Engkau akan mengaruniakan sukacita yang tak terkatakan bagi umat-umat Tuhan yang setia, yang terus datang lebih dekat kepadamu dan terus menyerahkan kehidupan dalam kendali kuasa-Mu saja ya Bapa. Kami datang menyerahkan kehidupan kami untuk dituntun, diarahkan menurut apa yang Kau pandang baik. Kiranya roh dan akhir bisa menjadi bagian kehidupan kami, dan kiranya dengan pertolongan Tuhan, meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami, dan bantu kami ya Tuhan untuk menghidupkan agenda-agenda-Mu dalam kehidupan kami. Kami semua bisa siap untuk melayani Tuhan sesuai dengan porsi yang Kau percayakan bagi kami masing-masing. Dan dengan pertolongan Tuhan saja, kami rindu. Kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan jemaat demi jemaat akan siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.